Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Renungan hari ini berjudul Doa Keputusasaan, ditulis oleh Kenneth Peterson. Sahabat ODB, pada tahun 2011, Carrie Packard dan putrinya sedang berkemas-kemas untuk pindah ke rumah baru. Tiba-tiba Carrie pingsan dan jantungnya berhenti berdetak. Dokter berhasil menolong Carrie tetap hidup, tetapi kondisinya makin memburuk sepanjang malam. Suaminya Craig diminta untuk menghubungi keluarga agar mereka mengucapkan salam perpisahan. Mereka pun menaikkan apa yang disebut Craig sebagai doa keputusasaan. Sahabat ODB, seberapa sering kita mengucapkan doa keputusasaan di tengah krisis? Maria dan Marta melakukannya. Mereka mengirimkan pesan yang mendesak kepada Yesus. Saudara mereka Lazarus, dia yang kau kasihi sedang sakit parah. Ketika Kristus akhirnya sampai, Lazarus sudah mati selama 4 hari. Dalam kesedihannya Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ia tahu Kristus sanggup menyembuhkan orang sakit, tetapi tidak pernah membayangkan kuasanya sanggup mengalahkan kematian. Tentu saja membangkitkan Lazarus, suatu syarat akan kebangkitan dirinya sendiri beberapa minggu kemudian. Carrie secara resmi sudah dinyatakan meninggal dunia.
Tetapi secara ajaib, Allah menghidupkannya kembali. Dalam kisah Carrie dan Lazarus, mudah bagi kita untuk melewatkan intinya. Sahabat ODB, sesungguhnya Allah memiliki maksud-maksud yang tidak kita ketahui. Dia tidak menyembuhkan setiap orang yang sakit atau menghidupkan kembali semua orang yang sudah meninggal. Namun Dia memberi kita jaminan yang melampaui segalanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sebagai orang percaya, kita tahu apapun yang terjadi, kita akan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan doa keputusasaan yang kita naikkan pun dapat dipenuhi dengan pengharapan. Sahabat ODB, bagaimana pengalaman putus asa yang pernah Anda alami? Lalu bagaimana Anda melewatinya dengan berdoa? Mari kita berdoa. Allah Bapa, mampukanlah aku untuk melihat gambaran yang lebih besar dari maksud-maksud-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.